Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita pada saat ini. Kita memasuki pada pengantar untuk kuliah yang pertemuan pertama. Ya, pada pengantar pertemuan pertama ini mata kuliah kita strategi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Faktor-faktor atau bagian-bagian penting yang akan kita pelajari pada pertemuan ini akan saya sampaikan di sini. Untuk pertemuan pertama ya, untuk pengantar materi pertemuan pertama. Ya, saya akan sampaikan dulu pengertian strategi pembelajaran. Ya, para mahasiswa semua, saya ada 3 definisi yang nanti akan saya sampaikan. Pertama itu menurut Eli. Eli mendefinisikan pengertian strategi pembelajaran itu dengan kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitator kepada siswa menuju pada tercapainya tujuan instruksional tertentu. Kata kuncinya adalah dipilih itu ya. Nah, dipilih itu berarti dia memiliki rencana untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Fungsi guru sebagai fasilitator agar peserta didik dapat mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, definisi strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Dick and Carey. Dick and Carey menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu meliputi kegiatan, materi, atau paket instruksional yang terdiri atas komponen materi atau paket instruksional dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan instruksional tertentu. Jadi merupakan paket ya, kegiatan, urutannya apa, ya, kegiatannya apa, materinya seperti apa, itu sudah disusun dalam satu rangkaian yang berurutan. Nah, misalnya Anda mahasiswa semua akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Maka kegiatannya sudah disiapkan, urutannya sudah tertentu, ya. Komponen-komponen materi ya, perlu kebutuhan apa saja itu sudah dijelaskan, sudah Anda siapkan terlebih dahulu. Kemudian definisi ketiga disampaikan oleh Groper. Dia mengatakan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu cara untuk pemilihan jenis latihan yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai atau suatu tingkah laku yang harus dipelajari dan perlu dipraktekkan. Jadi kalau Groper melihat peserta didik ini mau diberi keterampilan apa, lalu dari keterampilan yang mau diberikan itu jenis keterampilan cocok yang mana yang akan diajarkan kepada siswa. Kita ingin mengajarkan kepada peserta didik lancar membaca Quran, maka apa jenis latihan yang cocok? Makharijul huruf misalnya ya, tajwid misalnya ya, lalu apa hukum-hukum yang lainnya gitu, tentang kaidah membaca Al-Quran. Nah, itu hal penting yang pertama atau faktor penting yang pertama dari sisi definisi. Kemudian kalau dari jenis strategi pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ya, bentuk pendekatannya. Edwin Fenton ya, orang yang berpendapat ini, yang memberikan argumentasi ini, menjelaskan bentuk pendekatan itu kayak kontinum, garis lurus ya, garis kontinum
Nah, dari garis lurus ini ada 3 titik ya. Nah, ada 3 titik. Nah, titik yang pertama, titik yang paling ujung kiri saya ya, itu namanya expository atau all clauses. Pada titik itu, peran guru sangat dominan. Materi sudah disiapkan oleh guru atau oleh pendidik, ya, kemudian urutan materinya juga sudah diberikan, ya. Peserta didik tinggal menerima. Nah, di sini yang kita kenal dengan teacher center. Lalu yang kedua, di titik tengah itu namanya directed discussion, di mana guru menyampaikan materi, tetapi di tengah-tengah menyampaikan materi itu, peserta didik diminta untuk aktif, memberikan pertanyaan, mengkritisi, ya, memberikan sanggahan, dan lainnya. Sehingga di sini titik tengah ini yang kita kenal dengan teacher and student center. Nah, pada titik yang paling kanan ya dari pandangan saya itu adalah inquiry atau non classes, atau orang lain sering menyebut dengan istilah menemukan gitu, discovery ya, menemukan atau discovery. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya diberikan secara terbuka, peserta didik mempersiapkan segala sesuatunya, peran guru hampir tidak ada, sehingga titik ini yang dikenal dengan student center. Yang kedua itu namanya pengelompokan siswa. Di antaranya ini pengelompokan tuh dilihat dari sisi jumlahnya. Large group instruction ini disebut kelas besar ketika peserta didiknya lebih dari 30. Yang kedua namanya small group instruction, ketika satu kelas peserta didiknya itu antara 15 sampai 30. Dan individualized instruction ketika peserta didiknya antara 1 sampai 3. Ini pengelompokan siswa dilihat dari jumlah peserta didik. Ada juga dilihat dari sisi yang lain, misalnya dilihat dari sisi usia, atau dari sisi kemampuan, atau dari sisi kecenderungan gitu. Nah, tetapi yang lazim di sekolah formal itu pengelompokan siswa biasanya hanya 2. Yang pertama tentang kemampuan, yang kedua tentang kapasitas atau jumlah peserta didik di kelas. Yang ketiga itu adalah berdasarkan domain. Teori Bloom menunjukkan domain ini ada 3. Yang pertama adalah kognitif, pengetahuan, knowledge ya. Yang kedua adalah afektif ya, sikap, kesopanan ya, morality gitu. Dan yang ketiga psikomotor atau perilaku. Nah, di materi PAI itu sebenarnya lebih dominan pada afektif dan psikomotor, meskipun kognitifnya juga ada, tetapi yang lebih dominan itu adalah afektif dan psikomotor. Oke ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan beberapa hal penting di dalam materi perkuliahan kita pada saat-saat mendatang. Ya, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.